Hai guys, kembali lagi bersama aku di sesi kelas menggambar Avi. Nah, kita kan sudah membuat render karakternya ya guys. Sebelum kita membuat background, aku mau kasih tahu sedikit cara menggunakan filter tools ini ya guys. Jadi di sini tuh kita bisa mengatur saturasinya. Nah, kalau saturasinya tinggi, itu kita bisa terlihat warnanya lebih colorful ya guys. Kalau saturasinya rendah, itu kita bisa melihat kalau warnanya semakin pudar. Aku biasa menggunakan saturasi di antara 15 sampai 20 ya guys. Nah, kalau lightness ini untuk kecerahan, bisa untuk membuat karakter kalian terlihat lebih cerah. Di filter tools ini juga ada color balance ya guys. Jadi kalian bisa menyeimbangkan warnanya. Nah, kalau kalian tuh bisa atur aja sih. Nah, tapi kalau aku nggak pakai ini ya kali ini, karena aku sudah puas dengan warna yang sudah kita bikin kemarin ya guys. Oke, sudah sampai sini dulu. Nah, sekarang kita lanjut menggambar backgroundnya ya. Karena ini sedang membawa es krim, biasanya es krim itu lebih identik dengan pantai ya guys. Jadi aku bakal menggambar pantai sebagai backgroundnya. Dan aku juga suka sekali pantai ya guys. Jadi kebanyakan gambarku tuh banyak yang laut, pantai, seperti itu ya. Itu tergantung kalian juga sebagai seniman. Jadi kalian bisa bebas untuk membuat backgroundnya ini, nggak mesti harus ngikutin aku. Misalnya kalian sukanya lokasi mana nih, taman atau gunung, kalian boleh menggambarnya ya guys. Karena aku sukanya pantai, jadi aku menggambar pantai saja. Nah, itu bisa menjadi ciri khas seorang artis yang nantinya kamu bakal dikenal. Oh, misalnya aku ya. Oh, Avi yang suka gambar pantai itu ya gitu. Jadi kalian bisa terkenal dari hal-hal seperti ini ya guys. Orang-orang jadi bisa mengidentifikasi bahwa kalian tuh artis yang seperti apa ya guys. Dan karya kalian gak terkesannya generik atau kalian tuh cuman nyoba-nyoba ngikut-ngikutin orang gitu ya. Kan ada tuh yang seperti itu ya. Nah, biar kalian lebih unik, kalian harus punya ciri khas sendiri. Kalau mau ikutin seperti aku, misalnya kalian terinspirasi nih, wah bagus ya pantai-pantai juga gitu, ya nggak apa-apa guys. Jadi tapi kalian harus konsisten, kalian harus terus belajar untuk ngegambar air, ngegambar pasir, seperti itu ya guys. Ini aku simple aja shadingnya seperti yang kita gunakan untuk karakter kemarin, untuk rambutnya itu loh guys. Nah ini aku kasih sedikit yang lebih cerah untuk mendekati pasirnya ya guys. Jadi ceritanya dia tuh kayak kena pantulan dari warna pasirnya gitu, tapi jangan tebel-tebel. Oke, segini aja cukup ya guys. Nah, kemudian kita bisa melukis riak-riak airnya ya guys. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya bukanlah orang tidak bisa menggambar background, tapi orang itu hanya kurang rajin saja ya guys. Kurang rajin untuk menambahkan detail-detail seperti ini ya. Karena emang butuh memakan waktu juga sih, tapi nggak lama kok. Kalau untuk art style ini, lihatlah sebentar aja, nggak nyampe 1 jam kita sudah bisa membuat air ya, seperti ini ya guys. Simple aja, yang penting kelihatan kalau ini tuh airnya beriak gitu ya, kayak ada ombak-ombaknya gitu ya guys. Nah, seperti ini aja ya guys, nggak usah ribet-ribet, karena orang juga nggak mungkin ngezoom gambarnya kalian terus diliatin satu-satu. Loh, kok ini garis doang ya? Nggak kayak gitu kan. Tapi orang ngelihatnya secara keseluruhan, mata kita itu melihat secara garis besar. Nah, secara garis besar ini sudah terlihat seperti air ya guys. Jadi kita sampai sini dulu. Oke, sekarang aku mau tambahin detail-detail pada pasirnya ya. Nah, kalian bisa tambahin warna abu-abu dulu ya, seperti ini untuk bayangannya. Ini sebenarnya aku mau nambahin batu aja ya guys, karena aku suka banget lihat kalau di pantai itu ada batu-batuan kecil yang mungkin kebawa dari ombak ya, batu-batu karang gitu. Nah, seperti ini. Ini di tempat kalian namanya apa nih? Kalau di aku namanya batu apung ya, atau batu karang, karena dia tuh ringan banget guys, bisa dibawa gitu, nggak berat pas dibawa. Nah, kalau sudah membuat detail seperti ini, kalian bisa tambahin juga detail kecil-kecil. Nah, tapi daripada terlalu capek, aku pakai brush ini ya guys, Ketome Jumbo. Aku lupa dari siapa ini. Aku lupa siapa yang ngebagiin ini. Kalau ada yang tahu,
tulis di komentar ya guys. Jadi aku lupa ini brush dari siapa. Aduh parah banget ya, udah dikasih brush tapi lupa sama orangnya ya. Ya udah, kalau kalian tahu atau kalian familiar sama nama brushnya, dia ada di YouTube kok, tapi aku lupa channelnya mana. Aku udah subscribe banyak channel guys, jadi aku lupa aja yang mana ya. Aku harus ngecek satu-satu, tapi daripada ngebuang waktu gitu, yang penting kalian ini aja deh, kalau misalnya kalian nggak punya brush itu, kalian gambar aja satu-satu juga nggak apa-apa. Lalu untuk awannya aku pakai brush yang sama ya, nggak aku ganti-ganti loh brushnya di sini tuh. Kita sama aja pakai brush yang untuk dipakai di karakter, di pasirnya, di lautnya gitu ya guys. Oke, seperti ini. Itu kalian tinggal perbesar aja brushnya, habis itu digores-gores aja sih sesuka hati. Kalian mau taruh awan di mana terserah, tapi biasanya aku taruhnya agak di bawah-bawah gini ya. Lalu aku agak menambahkan kesan artistiknya, itu si awan kayak habis dilewatin pesawat jet guys. Nih lihat ya, aku akan menambahkan kayak si awan ini habis dilewatin pesawat jet atau apapun lah yang bikin awannya tuh jadi kayak ketarik gitu. Sebentar ya. Yap, jadi kalian bisa mengimajinasikan apapun ke dalam karyanya kalian. Jadi jangan takut untuk berimajinasi. Kita tambahin aja apapun yang ada di pikiran ya guys. Nah nih kayak gini nih. Nah itu ciri khas aku tuh. Aku kalau suka ngegambar awan tuh aku tambahin awannya tuh kayak abis dilewatin pesawat jet guys tuh. Jadi dia agak kayak ketarik gitu. Tapi kalau kalian mau cobain pakai ini juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ditiru juga ya guys. Karena aku kurang suka warna langitnya, jadi aku bikin lebih cerah. Warna yang tadi, yang sebelumnya juga nggak apa-apa sih sebenarnya guys. Cuman karena ini vibes-nya ceria, jadi aku harus mengkontraskan birunya. Kalau yang tadi itu lebih kayak mendung gitu ya. Kasihan si Gena lagi di pantai kok mendung. Jadi kita cerahkan saja langitnya ya guys. Oke, aku mau ngejelasin lagi, ada fitur Ibis Paint X yang bisa membantu. Ini pakai fitur FX aja ini ya guys. Tuh di pojok. Di pojok itu ada FX, itu efek ya guys. Nah, aku pakai level adjustment untuk mengadjust apa ya bahasa Indonesianya? Untuk mengubah tuh dia lebih cerah apa lebih kontras. Tapi karena level adjustment ini harus membayar, jadi kalian bisa menggunakan brightness atau kontras aja ya guys. Itu gratis kalau di sini. Oke, kita bisa tambahkan bayangan. Jangan sampai lupa ya guys, ini yang paling penting nih. Masa sih karakternya nggak punya bayangan? Apakah dia vampir? Oke, ini karena terlalu hitam, seperti biasa kita turunkan opacity-nya. Sepertinya 30 juga nggak apa-apa sih, oke. Tapi kalau menurut aku kayak kurang kereng ya guys. Kita tingkatin lagi ke 50. Oke, sip. Aku suka nih seperti ini. Lalu agak tipisin biar dia tuh agak ceper ya guys. Jangan terlalu panjang karena ini lagi panas sekali ya guys. Lalu karakternya kita agak angkat dikit karena dia tuh melayang gitu ya. Jadi dia harus di atas bayangannya ya guys. Jangan terlalu nempel ke tanah. Ini juga aku miringin dikit biar ceritanya tuh dia beneran lompat gitu ya guys. Silakan diubah-ubah sesuai kalian aja sih. Misalnya mau lebih lompat lagi juga gak apa-apa. Misalnya dia agak kayak pengen jatuh, misalnya nggak apa-apa ya guys, terserah kalian. Oke, sebenarnya sih backgroundnya udah jadi ya guys. Seperti ini aja udah jadi. Cuman aku mau tambahin detail-detail kecil ya. Karena aku suka banget bagian ini, finishing sama ngasih detail-detail kecil. Ini sangat satisfying guys. Kalian harus coba. Kalau misalnya kalian belum punya brush yang itu, kalian bisa pakai brush biasa untuk nambahin putih-putihnya ini ya guys. Di langit, di pasir, terserah kalian ya. Ini sangat satisfying, bagian paling menyenangkan dari semua proses menggambarnya ya guys. Sesuka hatinya kalian aja, bisa ditambahin apapun seperti tulisan. Kalau aku suka pakai CJK font ini ya guys, karena fontnya tuh kayak untuk anak-anak friendly ya guys. Nah, kita bisa kasih tulisan
gimana cara kasih tulisan dan edit, kalian bisa melihat bagaimana aku melakukannya ya guys. Misalnya kita tulisan dulu nih, it's time for vacation. Nah, waktunya liburan. Kalian bisa mengatur size ini ukuran atau warnanya sesuka hati kalian aja ya guys. Aku nggak ada aturan untuk mewarnai tulisan ini, nanti kita kurang bahagia dalam menggambarnya. Jadi kalian sesuka hati aja bikin tulisannya ya guys. Oke, ini kalian bisa mengatur jarak antara huruf-hurufnya ya lewat bagian ini nih. Kalian bisa atur. Oke, tuh kalian bisa taruh di atas atau di bawah sesuai cocoknya ya guys. Tapi kayaknya kalau tulisannya seperti ini cocoknya di bawah ya. Terserah sih kalau misalnya kalian suka di atas apa di bawah. Nah, selain bahasa Inggris juga kalian bisa menambahkan tulisan Jepang. Kalau kalian nggak tahu cara menulis tulisan Jepang, kalian bisa tanya saja sama ChatGPT atau Gemini ya guys. Aku emang suka menggunakan AI untuk membuat tulisan-tulisan dari bahasa yang aku belum pelajarin. Itu pun nggak apa-apa ya guys, karena si AI-nya ini lumayan kok, nggak terlalu buruk juga. Kalian harus menggunakan pikirannya kalian sendiri juga untuk membuat kata-kata ya. Jadi si AI-nya ini nggak ngasal ngasih kata-katanya ya. Misalnya kalian punya it's time for vacation ini, kalian masukin ke AI tolong buatkan si tulisannya ini menjadi tulisan bahasa Jepang. Nanti si AI-nya bakal kasih pilihan tuh yang mana yang kalian mau, tinggal di copy aja lalu masukin ya guys. Oh ya, ini aku lagi adjust lagi, karena kalau udah jadi gambarnya pun kita tetap ngelihat dulu ya, apakah gambarnya ini udah bagus banget apa belum. Kalian bisa adjust aja pakai filter ya guys. Nggak masalah loh pakai filter. Ada orang yang bilang kalau pakai filternya itu berarti bukan artis beneran, bukan guys, bukan seperti itu. Jadi kita tetaplah seorang artis, tapi kita bisa menggunakan bantuan filter tools ini ya. Bahkan banyak artis yang profesional juga menggunakan filter tools seperti itu. Nah, ini contohnya ya, aku sudah memasukkan tulisanku tadi ke dalam AI-nya. Ini juga aku tambahin tulisan summer ya guys, tapi pakai bahasa Jepang. Kenapa aku lebih relate menaruhnya bahasa Jepang kayak gini guys? Karena lebih imut aja kelihatannya ya guys, daripada yang tulisan English tadi. Aku nggak tahu kenapa, karena aku udah terlalu sering melihat huruf Latin, jadi kalau ngelihat huruf Jepang ini merasanya lebih kawaii. Nah, seperti ini ya guys. Bisa dikecilin lagi biar muat, atau tambahin tulisan baru ya. Kalian sebebasnya aja sih. Terserah kalau misalnya kalian mau menggunakan huruf Latin atau huruf apapun, misalnya huruf Korea atau huruf Rusia, terserah ya guys. Karena ini bebas banget sih ngebikinnya sesuai artisnya aja, senengnya yang kayak apa ya guys. Oke, aku udah minta saran lagi sama si AI-nya untuk nambahin tulisan lagi nih ya guys. Si Genanya jadi kayak nyuruh kalau misalnya liburan jangan lupa bawa es krim kayak gitu ya guys. Kita taruh di atas aja biar nggak numpuk di bawah ya tulisannya. Oke, seperti ini. Nah, gimana guys? Lucu gak art style-nya? Kalau kalian sudah mengerti bagaimana cara membuatnya, kalian silakan dicoba sendiri di rumah ya guys. Sampai sini kita sudah menyelesaikan karakter dan juga renderingnya ya guys, serta kita sudah menggambar background, menambahkan tulisan. Nah, udah komplit banget lah ini. Kalian tinggal bikin aja ilustrasi seperti ini yang banyak, jadi kalian bisa koleksi di sosial medianya kalian ya guys. Bisa ditambahkan, kalau kalian suka Instagram, kalian sebenarnya bisa lebih membuat apa ya namanya, pajangan bagi gambar-gambar kalian tuh di Instagram sih. Kalau di YouTube itu kan agak lebih luas ya, jadi orang juga nggak tahu apa untuk nge-scroll gambar kalian tuh gimana. Kalau menurut aku paling cocoknya di Instagram. Jadi kalian bisa membuat sebuah katalog isinya gambar-gambar kalian. Nah, sudah sampai sini pun kalian harus tetap perhatikan detail-detail kecil, seperti misalnya ada yang ingin kalian ubah lagi juga nggak apa-apa ya guys. Nih
ini misalnya aku mau tambahin detail pada kacamatanya ya, seperti ini. Walaupun nggak ada orang yang ngeliat atau ngezoom gitu, tapi biasanya bagian ini tuh yang paling aku sukain ya guys. Tuh, jadi kalian bisa merasakan bagaimana proses artistik itu sendiri tanpa orang lain pun tahu gitu. Orang lain kan paling cuman ngelihat aja ya hasil gambarnya kalian, tapi kalau kalian sebagai artis, kalian bisa tahu tuh, ini tuh aku tambahin bayangan dikit loh di kacamatanya, misalnya kayak gitu. Cuman si artisnya doang yang tahu ya. YTTA bagi artis gak sih? Sama ini nih, kayaknya celananya terlalu polos ya. Aku lebih suka menambahkan bayangan lagi pada celananya. Jadi kelihatan kalau celananya ini tuh agak longgar gitu ya. Jadi dia tuh berkerut-kerut di bawahnya nih kayak gini. Jadi tuh nggak beneran nempel ke kakinya guys. Jadi dia tuh ada lipatan-lipatannya seperti ini ya guys. Kalian bisa tambahin juga di gambarnya kalian. Nah seperti ini guys. Jadi sekarang terkesan celananya lebih terlihat kedalamannya ya guys. Atau apa sih namanya, depth, namanya lebih 3D lah gitu ya. Aku agak sulit menjelasin kalau untuk bahasa yang mudah ya. Aduh, kita sudah sampai sini. Oh ya, sebenarnya kalian masih bisa adjust lagi, jangan sampai kalian cukup puas. Karena sebagai artis itu yang paling penting adalah terus improve dan berusaha ya agar lebih baik lagi. Jadi kalian lihat dulu nih, kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari gambar ini. Jadi jangan buru-buru selesaikan gambar kalian, tapi kita perhatiin dulu. Jangan udah jadi terus udah jadilah gitu, selesai. Nah, kalau kalian ingin menjadi artis yang berdedikasi, kalian harus memperhatikan detail-detail atau menambahkan adjustment seperti ini, memperbaiki warnanya, pencahayaannya, seperti itu ya guys, sebelum menyelesaikan gambar kalian. Tapi menurut aku yang tadi itu sebenarnya udah jadi, cuman aku masih mau eksplorasi aja. Oh ya nih, aku mau kasih lihat lagi nih color balance. Karena ini vibes-nya ceria atau sedang musim panas, jadi aku agak kuning atau merahin ya guys warnanya. Untuk backgroundnya saja ini ya guys. Nah seperti ini. Oke, sudah. Kita sudah selesai ya guys renderingnya. Selamat mencoba sendiri di rumah. Di video berikutnya aku bakalan kasih lihat finishing dan juga speed paintnya ya. Serta aku bakalan kasih tugas-tugas di sana. Jadi yang bisa kalian lakukan nanti sebagai bahan praktiknya ya guys. Ini mungkin kalian bisa perbaiki lagi kalau misalnya ada yang dikira kurang. Seperti aku rasa rim lightnya terlalu memakan mukanya ya guys. Jadi kita tambahin dikit warna mukanya. Oke, siap. Sampai jumpa di lesson berikutnya ya guys. Di bagian finishing aku bakal kasih tugas-tugas. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Buat yang baru datang ke sini, jangan lupa subscribe dan ikuti semua materi aku ya dari awal, karena aku buat itu sebenarnya berurutan guys. Jadi nggak bisa ditonton satu doang atau dua doang, nanti kaliannya bisa ngeblunder gitu ya. Oke, sudah. See you next time in the next video. Das vidanya.